Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafida Zulfa Mazida dengan NIM 2186201011881. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling 2021 Universitas PGRI Uniba. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah praktikum konseling psikodinamik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh penemu pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud. Sigismund Solomon Freud atau lebih dikenal dengan nama Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Freiberg, Moravia yang terletak di Kerajaan Austria. Sekarang berganti nama menjadi Republik Austria. Sekarang berganti nama menjadi Republik Ceko. Dirinya merupakan anak dari Jacob Freud dan Amalia Nathanson. Sang ayah merupakan penjual kain wol beragama Yahudi yang ketika melahirkan Sigmund Freud sudah berusia 40 tahun. Jacob saat itu merupakan sosok yang emosian, suka menyendiri, dan kerap memerintah keluarganya untuk mengikuti apapun kemauannya. Berbeda dengan ayahnya, sang ibu merupakan sosok yang lembut yang memiliki emosi stabil. Amalia juga saat itu berusia 20 tahun lebih muda dari Jacob. Di pernikahan sebelumnya, Jacob memiliki 2 anak yang merupakan kakak tiri Sigmund Freud, yakni Emmanuel dan Philip. Karena mengalami kesulitan ekonomi, keluarga Sigmund Freud kerap berpindah-pindah tempat tinggal untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka awalnya menetap di Leipzig, Jerman, sebelum akhirnya pindah ke Wina. Sigmund Freud kecil juga suka membaca dan menyukai literatur. Dirinya diketahui menguasai dengan lancar setidaknya 8 bahasa di Eropa, seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Italia, bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan juga bahasa Yunani. Memasuki usianya yang ke-17, Sigmund Freud melanjutkan jenjang pendidikannya di Universitas Wina. Mulanya Sigmund Freud ingin memasuki Fakultas Hukum dan mempelajari ilmu hukum. Namun pada akhirnya dirinya memutuskan untuk masuk ke Fakultas Kesehatan dan mempelajari fisiologi, filosofi, dan juga zoologi. Hal ini mematik perhatian Sigmund Freud terhadap ilmu psikologi bermula ketika dirinya mempelajari otak manusia dan makhluk hidup lainnya di bawah arahan fisiologis Ernst Brick. Setelah sempat harus mengikuti wajib militer pada tahun 1879, Sigmund Freud lulus dari universitas pada tahun 1881 dengan gelar Doctor of Medicine. Di usianya ke-24 tahun, Sigmund Freud mulai menjadi perokok aktif dengan dalih bahwa rokok dapat meningkatkan kinerja otaknya ketika melakukan penelitian. Meskipun sudah diingatkan terkait bahaya dari rokok, Sigmund Freud tetap bergeming dan melanjutkan hobi barunya tersebut. Beberapa sumber mengatakan bahwa ilmu psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud terinspirasi dari beberapa sosok terkenal seperti filsuf Nietzsche, ilmuwan biologi Charles Darwin, dan bahkan sastrawan William Shakespeare. Hasil penelitian teori dan karya mereka membantu Sigmund Freud untuk memahami esensi dari psikologi manusia dan mengembangkan ilmu psikoanalisis itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pribadi sehat dan pribadi bermasalah menurut Sigmund Freud. Pribadi sehat menurut Sigmund Freud memiliki mekanisme pertahanan yang baik. Maksudnya seperti pribadi yang berorganisasi struktur kepribadiannya dengan baik dan bisa menyelaraskan antara ego superegonya. Dalam hal individu tidak mengalami pengalaman frustasi yang berlebihan dan ego bertindak secara rasional dalam mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasi kecemasan muncul. Pribadi yang bermasalah yakni memiliki mekanisme pertahanan yang buruk. Maksudnya, pribadi yang tidak bisa mengatur atau mengorganisir struktur kepribadiannya dengan baik, tidak bisa menyelaraskan antara ego dan superego. Ego bisa saja membiarkan dorongan-dorongan atau menekankan perasaan-perasaan seksual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan konseling psikoanalisis Sigmund Freud. Secara umum, tujuan konseling psikoanalisis adalah untuk membantu konseli agar mampu mengoptimalkan fungsi ego, sehingga
kecemasan atau konflik-konflik intrapsikis mampu ditangani secara realistis dan tidak banyak tuntutan nafsu. Secara khusus, tujuan konseling psikoanalisis yakni meningkatkan kesadaran dan kontrol ego terhadap impuls-impuls dan berbagai bentuk dorongan naluriah yang tidak rasional. 2. Memahami sifat dan macam-macam mekanisme pertahanan ego sehingga lebih efektif, lebih matang, dan lebih dapat diterima. 3. Mengembangkan kemampuan untuk membentuk hubungan yang akrab dan sehat dengan cara menghargai hak-hak pribadi dari orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran konseli dan konselor dalam konseling pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud. Dalam proses konseling antara konselor dan konseli, seorang konselor menurut pendekatan psikoanalisis memiliki fungsi sebagai penafsir atau penganalisis. Peran konselor dalam menjalankan fungsinya menurut pendekatan psikoanalisis yakni 1. Menolong konseli agar mendapatkan kesadaran diri, kejujuran, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan melalui cara-cara yang realistis, serta dalam rangka memperoleh kembali atas tingkah lakunya yang impulsif dan rasional. 2. Menciptakan serta menjalin hubungan kerjasama dengan konseli dan kemudian melakukan serangkaian kegiatan mendengarkan dan menafsirkan. 3. Memberikan perhatian kepada resistensi atau penyangkalan konseli untuk mempercepat proses penyadaran hal-hal yang tersimpan dalam ketidaksadaran. 4. Memberikan penjelasan tentang makna proses kepada konseli sehingga konseli mencapai pemahaman terhadap masalahnya sendiri, mengalami peningkatan kesadaran atau cara-cara berubah sehingga konseli mampu mendapatkan kendali yang lebih rasional atas hidupnya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan terapeutik dalam pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud. Di dalam konseling psikoanalisis terdapat 3 hubungan konselor dengan klien, yaitu aliansi, transferensi, dan kontratransferensi. Yang pertama yaitu aliansi. Aliansi yaitu sikap klien kepada konselor yang relatif rasional dan realistik dan tidak neurosis, merupakan prakondisi untuk terwujudnya keberhasilan konseling. Selanjutnya transferensi. Di sini transferensi yaitu pengalihan segenap pengalaman klien di masa lalunya terhadap orang-orang yang menguasainya yang ditunjukkan kepada konselor. 2. Merupakan bagian dari hubungan yang sangat penting untuk dianalisis. 3. Membantu klien untuk mencapai pemahaman tentang bagaimana dirinya telah salah dalam menerima, menginterpretasikan, dan merespon pengalaman pada saat ini dan kaitannya dengan masa lalunya. Selanjutnya C. Kontratransferensi yaitu kondisi di mana konselor mengembangkan pandangan-pandangan yang tidak selaras dan berasal dari konflik-konfliknya sendiri. Kontratransferensi bisa terdiri dari perasaan tidak suka atau justru ketertarikan atau keterlibatan yang berlebihan. Kondisi ini dapat menghambat kemajuan proses konseling karena konselor akan lebih terfokus pada masalahnya sendiri. Konselor harus menyadari perasaannya terhadap klien dan mencegah pengaruhnya yang bisa merusak. Konselor diharapkan untuk bersikap relatif objektif dalam menerima kemarahan, cinta, bujukan, kritik, dan emosi-emosi kuat lainnya dari konseli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik dalam konseling pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud, yakni terdapat analisis mimpi, asosiasi bebas, analisis transferensi, dan interpretasi. Pertama saya akan menjelaskan tentang analisis mimpi. Analisis mimpi merupakan prosedur yang penting untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien memperoleh titik kepada masalah-masalah yang belum terpecahkan. Selanjutnya ada asosiasi bebas. Asosiasi bebas di sini yaitu konselor memerintahkan klien untuk menjernihkan pikirannya dari pemikiran-pemikiran sehari-hari dan sebanyak mungkin untuk mengatakan apa yang muncul dalam kesadarannya. Yang pokok dalam asosiasi bebas ini yakni klien mengemukakan segala sesuatu melalui perasaan atau pemikiran dengan melaporkan secepatnya tanpa sensor. Metode ini adalah metode pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu. Klien memperoleh pengetahuan dan evaluasi dari diri sendiri. Selanjutnya yaitu analisis transferensi.
Transferensi muncul dengan sendirinya dalam proses terapeutik pada saat dimana kegiatan-kegiatan klien di masa lalu yang tidak terselesaikan dengan orang lain menyebabkan dia mengubah masa kini dan mereaksi kepada analisis sebagai yang dia lakukan kepada ayah atau ibunya maupun siapapun. Selanjutnya, interpretasi. Di sini interpretasi adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis asosiasi bebas, analisis mimpi resistansi, dan analisis transparansi. Prosedurnya terdiri atas penetapan, analisis, penjelasan, dan mengajarkan klien tentang makna perilaku dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Fungsi interpretasi adalah membiarkan ego untuk mencerna materi baru dan mempercepat proses menyadarkan hal-hal yang tersembunyi. Selanjutnya, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kritik terhadap pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud. 1. Waktu yang dibutuhkan dalam terapi ini terlalu panjang sehingga biasanya membuat si konseli itu bosan. 2. Diperlukan konselor yang benar-benar terlatih untuk melakukan teknik psikoanalisis. Jadi diperlukan konselor-konselor yang sudah ahli untuk menangani klien-klien ini, untuk menangani klien. 3. Pandangan yang terlalu deterministik dinilai terlalu merendahkan martabat manusia. 4. Pengalaman masa kecil sangat menentukan atau berpengaruh terhadap kepribadian masa dewasa. Itu tadi penjelasan saya tentang pendekatan konseling psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.